saya Sri Ramadhani Yulia Putri dengan NIM 2001113014 dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Riau Angkatan 2020. Dosen pengampu Bapak Dedi Kusuma Habibi, SIP, MPA. Di sini saya akan menjawab tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen saya. Baiklah, tanpa berkata panjang, saya akan menjawabnya. Pertanyaan pertama yaitu, menurut saudara, apa yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut? Yang pertama, pengertian digital governance. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan manfaat digital governance terhadap pengembangan pelayanan publik. Baiklah, menurut saya, digital governance adalah aplikasi TI untuk memberikan layanan pemerintah, pertukaran informasi, transaksi komunikasi, integrasi berbagai sistem yang berdiri sendiri antara government to citizen, government to business, government to pemerintahan, pemerintahan ke karyawanan, serta proses dan interaksi back office dalam seluruh kerangka kerja pemerintahan. Melalui digital governance, layanan pemerintah tersedia bagi warga negara dengan cara yang nyaman, efisien, dan transparan. 3 kelompok sasaran utama yang dapat dibedakan dalam konsep governance adalah pemerintah, warga negara, dan kelompok bisnis atau kepentingan. Dalam digital governance, tidak ada batasan yang jelas, keuangan, dan dukungannya. Yang kedua itu manfaatnya, yaitu pertama, mengurangi biaya. Alasannya, karena melalui sistem online, maka biaya administrasi dan sebagainya akan berkurang. Yang kedua itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana tahapan pengembangan inovasi pelayanan publik dengan pemanfaatan ICT dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baiklah, penyelenggaraan pemerintahan melalui ICT ini merupakan pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conference. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung 1 atau 2 jam saja. Pertanyaan ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis sistem informasi yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jenis-jenisnya itu yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. TPS berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data yang dihasilkan oleh TPS dapat dilihat atau digenalkan oleh manajer. Sistem ini bekerja pada level operasional. Contohnya itu TPS membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. TPS juga memperbarui database yang digunakan perusahaan untuk diproses lebih lanjut oleh sistem informasi manajemen. Yang kedua itu ada Office Automation System atau OAS. Office Automation System atau OAS terkadang disebut juga dengan Virtual Office atau VO. Konsep OAS menggabungkan penggunaan berbagai peralatan IT atau information technology mencakup hardware dan software dalam berkomunikasi baik dengan satu orang atau unit maupun banyak orang atau unit, mengurangi pengguna keras atau paperless dengan tujuan terjadinya peningkatan kecepatan, ketepatan, keamanan kerja di kantor dan meningkatkan produktivitas kerja. Secara sederhana, konsep OAS menyambungkan beberapa peralatan IT via sebuah server. Server sebagai pusat pengendali untuk setiap workstation dan peralatan lainnya. Para pemakai user dapat saling berhubungan dengan pemakaiannya lainnya melalui server tadi. Semua informasi dan dokumen disimpan di dalam server dan untuk memudahkan digunakan sebagai software yang mengatur masing-masing pengguna workstation. Melalui penggunaan jaringan LAN atau Local Area Network dan intranet serta internet, seorang user atau pemakai akan dapat berkomunikasi dengan pemakai lainnya tanpa ditentukan atau dibatasi oleh jarak dan waktu. Contohnya itu ada electronic calendar dan email. Yang ketiga ada
knowledge. Yang ketiga ada Knowledge Work System atau KWS. Knowledge Work System atau KWS adalah sistem informasi yang membuat dan mengintegrasikan pengetahuan baru ke organisasi. Knowledge Work System mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan dokter dengan membantu mereka menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka mengkontribusikannya ke organisasi atau masyarakat. Yang keempat itu ada Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Super Collaborative Work System atau CSCW. Bila kelompok perlu bekerja sama bersama-sama untuk membuat keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur, maka Group Decision Support System membuat suatu solusi. GDSS dimaksudkan untuk membawa kelompok bersama-sama menyelesaikan masalah dengan memberi bantuan dalam bentuk pendapat, kuesioner, konsultasi, dan skenario. Kadang-kadang GDSS disebut dengan CSCW yang mencakup pendukung perangkat lunak yang disebut dengan Group WAR untuk kolaborasi tim melalui komputer yang terhubung dengan jaringan. Contohnya yaitu e-government. Pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan kendala dan hambatan apa saja yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital governance. Tantangan dan hambatannya itu yang pertama ada di bidang regulasi dan pedoman. Penyelenggaraan situs web Pemda, maka pemerintah pusat perlu membuat master plan dan grand strategy yang dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah beserta petunjuk pelaksanaan teknisnya, karena implementasi membutuhkan tindakan dan penyediaan sarana dan bukan hanya konsep belaka. Selain itu, pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memikirkan anggaran operasional serta anggaran pemeliharaan yang memadai. Oleh karenanya, perlu penekanan bagi pemerintahan daerah untuk memasukkan anggaran e-gov pada anggaran belanja dan pendapatan daerah serta menambahkan program e-gov sebagai skala prioritas di dalam pembangunan daerahnya. Hambatan yang kedua itu pada sumber daya manusianya, maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Secara pragmatis, hendaknya pelatihan tersebut bersifat in-house di tingkat penyelenggaraan pemerintah daerah agar diperoleh pemahaman dan literasi yang menyeluruh di kalangan pegawai pemerintah daerah. In-house training tersebut dapat melibatkan para pakar di daerah maupun di lain daerah serta kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yang ada. Sementara di tingkat pusat perlu diselenggarakan secara sentralisasi atau oleh Depkominfo melalui Diklat terpadu, dan secara desentralisasi dengan membuat pusat-pusat diklat di lembaga pendidikan milik Dagri atau lembaga pendidikan milik swasta yang bekerja sama dengan Depkominfo maupun perguruan tinggi. Selain itu, diklat ini dapat dilaksanakan sendiri oleh masing-masing Pemda yang lebih tahu kebutuhannya sendiri berkaitan dengan implementasi e-governance. Yang ketiga itu dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana, maka diperlukan suatu solusi dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk merangkul pihak swasta khususnya provider ITC dalam bentuk kerjasama terpadu yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai contohnya, misalnya MOU yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak Microsoft yang menuangkan kebijakan bahwa akan dilakukan pemutihan bagi aplikasi software yang bukan resmi yang digunakan lembaga pemerintah adalah merupakan terobosan dalam mengatasi infrastruktur yang mahal. Itulah jawaban dari saya. Bila saya ada kata salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.